Sehingga dari teks yang kita baca ini mendorong kita bagaimana kita memiliki ketaatan seperti Gideon. Jadi taat itu berbicara mengenai tunduk, ya. Baik itu tunduk kepada Tuhan, ya. Baik itu bisa tunduk kepada pemerintah, ya. Atau baik itu tunduk kepada aturan gereja. Ketaatan ini juga berbicara mengenai tidak berlaku curang. Kita mau belajar, ya, dari seorang yang bernama Gideon ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-27 itu berbicara mengenai panggilan Tuhan dan ketaatan Gideon. Tadi kita sudah baca bersama-sama, ya. Nah, kalau kita melihat di sana teman-teman, kita menemukan bahwa ada satu misi yang Allah berikan kepada Gideon setelah perjumpaan Gideon dengan Allah. Satu orang baca ayat 25 sampai 26. Di sana kita melihat bahwa ada 5 perintah. Kalau kita lihat di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kalau yang pertama itu kita melihat bahwa Allah itu menyuruh Gideon untuk mengambil, coba teman-teman baca, mengambil lembu jantan kepunyaan ayahnya. Itu satu perintah. Yang kedua, Allah juga menyuruh Gideon untuk ini, menghancurkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya. Yang ketiga, itu setelah menghancurkan, itu ada satu perintah juga bahwa Gideon harus menebang tiang berhala. Yang keempat itu setelah disuruh menebang tiang berhala, disuruh mendirikan mezbah Allah. Yang kelima itu mempersembahkan korban bakaran. Nah teman-teman, perintah ini tentunya sangat ekstrim kalau kita lihat di sini. Sedangkan berbicara mengenai ketaatan, ya, maka ia harus lakukan hal ini. Teman-teman, saya jadi berpikir seperti ini. Kalau teman-teman pernah melihat sawah, lalu saya disuruh pergi ke sana terus disuruh obrak-abrik gitu ya. Jadi sawah itu dibuat menjadi lapangan futsal misalnya seperti itu. Bagaimana respon orang tua kita, bapak kita? Lalu apa tindakan daripada Gideon? Satu konsekuensi yang cukup ekstrim gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 di bagian A, itu kita melihat bahwa ternyata si orang Gideon meresponi firman Allah, meresponi misi yang dimana Allah berikan kepada Gideon. Maka di sana kita melihat bahwa dia meresponi dengan pertama, dia mengajak kerja tim. Tadi kalau kita baca itu dia mengajak ada berapa orang sampai masih ingat? 10 orang. Itu dia mengajak. Di sini kita belajar bahwa dalam melakukan misi Allah, perintah Tuhan, ya, kita juga perlu ini. Di dalam tim itu kita juga, di dalam suatu pelayanan itu kita juga perlu ini, kerja tim ini penting di dalam suatu tindakan pelayanan. Kalau kita lihat tadi dalam Alkitab itu Gideon ketika menerima perintah Tuhan, ini yang dia lakukan, dia merespon dengan baik. Walaupun ketika dia meresponi itu tentunya ada ketakutan, ya, tidak mungkin tidak takut, karena ini berhubungan dengan banyak orang gitu ya, menghancurkan mezbah, ini anggap saja menghancurkan tempat ibadah orang gitu. Tidak mungkin tidak ada persoalan, pasti ada persoalan. Sehingga kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Gideon ini merasa ketakutan. Tetapi apakah ketakutan itu membuat dia tidak melakukan? Tentunya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam ketakutan, namun dengan iman yang kuat, ya, pada akhirnya ia melakukan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-12b, kenapa sehingga ia berani melakukan? Padahal kalau kita lihat, kalau dia melakukan pasti ada konsekuensi yang begitu ekstrim. Tetapi mengapa dia berani melakukan? Coba satu orang baca ayat 12b. Di sana firman Tuhan bilang apa? Kenapa dia berani? Karena Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Jadi kalau Tuhan sudah perintah,
artinya Tuhan itu menyertai, sehingga ia berani melakukan. Ya, dari hal ini kita belajar bahwa melakukan pekerjaan Allah, melakukan kehendak Allah, tentunya ada jaminan daripada Allah. Itu yang harus kita pegang. Saya percaya bahwa ini dia sampai ada di posisi ini karena ada Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan jaminan itu. Ya. Kalau secara manusiawi, saya rasa tidak akan bisa. Dia saja takut, ya, kepada keluarga, kepada orang Israel pada umumnya pasti takut. Tetapi kita melihat, ya, atas penyertaan Tuhan, maka di sini ia taat dan dia melakukan ini, berani. Dan teman-teman, di dalam keberanian daripada seorang Gideon ini, ya, itu dia melakukan dengan strategi dan bijaksana. Ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, Gideon melakukan pekerjaan ini pada malam hari. Artinya bahwa dia juga tahu resikonya seperti apa, sehingga secara logika melakukan itu juga harus dengan penuh bijaksana. Jadi teman-teman, kalau kita belajar daripada seorang Gideon ini, ketika meresponi panggilan Tuhan, ya, kita melakukan kehendak Tuhan, namun kita juga harus lakukan dengan ini, bijaksana, ya. Harus menghindari resiko. Menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, itu memang tidak mudah, ya. Jadi jangan bilang begini, oh di awal itu Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menjamin kita. Jadi dengan seenaknya saja kita tidak pakai pikiran kita, logika kita untuk melakukan, tidak, ya. Tuhan sudah memberikan keberanian itu pada kita. Walaupun Tuhan menyertai kita, tetapi kita juga dalam bertindak itu kita juga harus melakukan dengan bijaksana, ya. Dengan bijaksana itu penting. Jadi sebagai anak Tuhan, ya, bijaksanalah karena Tuhan kita Tuhan yang bijak, gitu, ya. Nah, teman-teman, poin yang selanjutnya itu kita melihat strategi Tuhan dan pengujian ketaatan. Ini kalau kita lihat di dalam pasal 7. Jadi di sini teman-teman, kalau pasal yang ketiga itu berbicara pada Gideon menyerbu orang Midian. Jadi di sini kita belajar bahwa terlebih dahulu Gideon ini kalau secara sederhana dia itu harus buat lingkungan dia itu menjadi aman dulu. Dengan apa? Dengan memusnahkan Baal itu. Nah, setelah itu baru dia mulai bertindak, ya, dalam strategi itu menyerbu bangsa Midian ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ya, ini adalah instruksi Tuhan, ya, teman-teman. Ini sesuatu tindakan yang menurut saya tidak masuk akal, gitu, ya. Melawan bangsa yang besar, mereka itu orang yang tertindas, loh. Secara logis kita berpikir, bagaimana kita yang lemah, kita melawan orang yang punya pasukan begitu banyak. Tetapi di sini kita melihat bahwa justru, ya, Tuhan memerintahkan Gideon supaya Gideon ini mengurangi, ya, tentara pasukannya untuk melawan dari 32.000 ini menjadi 300 orang untuk melawan pasukan-pasukan Midian. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara secara logika, ya, pasti kita berpikir bahwa ini tidak mungkin terjadi. Tetapi atas ketaatan Gideon di sini, dia ikuti saja perintah Tuhan. Nah, kalau kita melihat respon daripada Gideon, di mana Gideon mengikuti perintah Tuhan, meskipun pasukan yang kecil tampaknya tidak mampu melawan musuh yang besar. Ketaatan Gideon yang setia merupakan kunci kemenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh pemikiran manusia. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat daripada teks ini, terkadang Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika kita. Tetapi justru ini yang bagaimana memberikan satu pengujian iman. Apakah kita mau tunduk, ya? Apakah kita mau taat atau tidak?
percaya bahwa terkadang kalau kita melihat peristiwa Gideon menyerbu bangsa Midian ini, ya, ini berbicara mengenai sesuatu yang di luar dari logika kita. Bagaimana kita namanya dalam peperangan ini kita harusnya membutuhkan banyak pasukan, banyak tentara, tetapi justru diberitakan Allah untuk diperangi. Yang memerangi itu hanya 300 orang melawan banyak orang. Jadi tentu di sini kita melihat bahwa kalau kita mau taat kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita juga tentunya kita mendapatkan sesuatu yang terkadang di luar daripada pemikiran kita, di luar dari logika kita.